Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bertemu lagi dengan Bu Pupu di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar materi perkembangbiakan generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita simak video ini. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Nah, itu adalah pengertian dari perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua macam. Satu, vegetatif alami. Dua, vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contohnya seperti spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Nah, contohnya seperti tanaman lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporangium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Nah, kemudian yang kedua yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya, yaitu tanaman pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran, meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat, tunasnya baru tumbuh. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif dengan umbi. Ada 3 jenis umbi. Yang pertama umbi batang, kedua umbi lapis, dan umbi akar. Nah, kita mulai dengan vegetatif alami yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, untuk umbi batang kalian pasti sering memakannya kan? Kita lihat contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi ketika teman-teman menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Selanjutnya vegetatif alami umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun, susunan-susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, contohnya yaitu bawang merah dan bombay. Jadi ketika teman-teman menanam bawang di suatu media, entah air atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya vegetatif alami umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung atau tidak ruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contohnya adalah tanaman lobak dan wortel. Nah, ini adalah gambar tanaman lobak. Jadi ketika teman-teman ingin menanam lobak, teman-teman bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika teman-teman tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya tanaman vegetatif alami akar tinggal atau rizom. Rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau beruas-ruas. Perhatikan jari kalian, itu adalah contoh beruas-ruas. Contoh vegetatif alami akar tinggal yaitu tanaman kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Jika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah.
Selanjutnya, tanaman vegetatif buatan. Vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok. Cangkok yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus hingga akan dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman apel, mangga, dan nangka. Selanjutnya adalah tanaman stek. Nah, tanaman stek ini adalah memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya adalah tanaman singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kita potong lalu tinggal kita tancapkan ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, tapi stek daun. Kita tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah, contohnya seperti tanaman cocor bebek. Selanjutnya, sambung. Sambung adalah menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif atau dengan cara disambung yaitu tanaman singkong dan mawar. Nah, perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung lalu diikatkan dengan baik agar menyatu dengan sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh gambar penyambungan mawar merah dan mawar putih. Subhanallah, bagus dan indah ya. Luar biasa ciptaan Allah ini. Selanjutnya yaitu merunduk atau runduk. Runduk mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukan kemudian dibenamkan oleh tanah. Baik, perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukan pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Nah, itu adalah bagian dari contoh tanaman merunduk. Baik, vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Sudah paham apa yang Bubu jelaskan tadi? Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya ya. Baik, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.